Pernah kepikiran nggak, setiap barang yang kamu pegang, ponsel di tanganmu, kopi di cangkirmu, itu punya cerita rahasia. Punya perjalanan hidup yang panjang banget. Dari bahan mentah sampai akhirnya jadi sampah. Nah, hari ini kita bakal belajar cara baca cerita itu. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pasti pernah kan, pas di kasir kita dihadapkan sama pilihan ini, kertas atau plastik? Coba deh pikir sebentar. Apa jawaban pertama yang muncul di kepala kamu? Mana yang rasanya lebih baik buat planet kita? Jawabannya kayaknya udah jelas banget ya kan? Tunggu dulu. Disinilah jebakannya. Jawaban yang terasa benar itu seringkali keliru, soalnya kita nggak lihat gambaran besarnya. Milih kantong kertas mungkin rasanya baik, tapi kita nggak sadar kalau proses pembuatannya bisa jadi lebih boros air dan energinya lebih tinggi. Artinya, kita cuma mindahin masalah dari sampah plastik di laut ke polusi udara dan air dari pabrik kertas. Ini jebakan yang sering banget terjadi. Oke, mari kita kenalan sama biang kerok dari cerita kita. Sebuah cara berpikir yang salah, yang cuma geser-geser masalah ke sana kemari, bukannya benar-benar menyelesaikannya. Nah, ini dia intinya. Pergeseran masalah ini jadi alasan kenapa solusi yang kelihatannya bagus kadang malah lebih bahaya. Gampangnya gini, bayangin kita berhasil membersihkan polusi air dari sebuah pabrik, keren kan? Tapi ternyata proses pembersihannya itu menghasilkan limbah padat beracun yang akhirnya ditumpuk di darat. Loh, masalahnya nggak selesai kan? Cuma pindah alamat aja dari air ke tanah. Terus gimana dong solusinya? Ada sebuah cara berpikir yang luar biasa kuat yang bantu kita buat lihat ya keseluruhan cerita dari sebuah produk. Inilah jagoannya. Nah, kenalin. Berpikir siklus hidup. Anggap aja ini kayak kita dikasih kacamata super. Kacamata yang bikin kita bisa lihat semua jejak langkah sebuah produk, dari lahir sampai mati. Dengan kacamata ini, kita nggak bakal lagi kejebak sama yang namanya pergeseran masalah tadi. Kenapa? Soalnya semua dampaknya, baik dan buruk di tiap tahap, jadi kelihatan jelas. Jadi, setiap produk itu punya 5 bab utama dalam buku biografinya. Pertama, dari ayunan atau cradle, pas bahan bakunya diambil dari alam. Terus dirakit di pabrik, lanjut dikirim ke toko-toko, sampai akhirnya kita pakai. Dan bab terakhir, liang lahat atau grave, pas produk itu kita buang. Penting banget buat diingat, setiap tahapan ini punya dampak lingkungannya sendiri-sendiri. Nah, sama kayak fotografer yang ganti-ganti lensa buat dapat fokus yang beda, para analis juga bisa milih seberapa jauh atau seberapa dekat mereka mau lihat siklus hidup sebuah produk. Ini nih bagian yang seru. Kita bisa pilih level zoom analisisnya. Ada cradle to grave, ini yang paling lengkap dari hulu ke hilir. Cocok banget buat bandingin yaitu tadi kantong kertas versus plastik. Terus ada cradle to gate, ini lebih fokus ke proses produksi sampai barangnya keluar gerbang pabrik. Bahkan bisa lebih spesifik lagi, gate to gate cuma ngelihat satu proses di dalam pabrik. Dan yang paling visioner, cradle to cradle. Ini konsep impian di mana sampah itu nggak ada lagi karena semua limbah jadi bahan baku buat produk baru. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu cara berpikirnya. Sekarang, ayo kita intip toolkit atau perangkat yang biasa dipakai para profesional buat menerapkan cara berpikir ini. Ada 3 alat utama di sini. Pertama, Life Cycle Assessment atau LCA. Ini ibaratnya melakukan otopsi mendalam buat satu produk. Kedua, ada Material Flow Analysis atau MFA. Ini ngelihat gambaran yang lebih besar, kayak ngeronsen aliran material di satu kota atau negara. Dan yang ketiga, Substance Flow Analysis atau SFA. Ini kayak detektif yang khusus ngikutin jejak satu zat doang, misalnya merkuri. Tiga-tiganya ini sering dipakai barengan buat dapat gambaran yang utuh. Nah, dari ketiga alat tadi, yang jadi rajanya itu LCA. Ini dianggap standar emas di seluruh dunia. Kenapa? Soalnya metodenya itu terstruktur, diakui secara internasional, jadi hasilnya bisa dipercaya dan bisa dibandingin di mana aja. Dan LCA ini bukan sekedar ngumpulin angka loh ya. Di langkah ketiga, penilaian dampak, disinilah keajaibannya terjadi. Semua data rumit soal energi yang dipakai, emisi yang keluar, itu diterjemahkan jadi sesuatu yang kita ngerti. Misalnya, oke, angka emisi sekian ini kontribusinya seberapa besar sih ke pemanasan global? Nah, baru dari situ kita bisa interpretasi hasilnya buat ambil keputusan yang lebih bijak. Oke. Kita udah ngelewatin banyak banget konsep dan alat-alatnya. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Kutipan ini benar-benar pas banget. Intinya semuanya itu saling nyambung. Mirip kayak mesin.
Kalau kita ganti satu baut kecil aja, bisa jadi cara kerja seluruh mesinnya berubah. Nah, begitu juga dengan siklus hidup produk. Keputusan yang kita ambil di satu tahap, misalnya pas milih bahan baku, itu dampaknya bisa berantai sampai ke tahap pembuangan akhir. Jadi, tujuannya bukan buat nemuin produk yang 100% hijau, jujur aja, itu mungkin nggak ada. Tujuannya adalah buat ngasih kita semua sebuah alat berpikir yang baru, supaya kita bisa ngelihat konsekuensi pilihan kita, dan akhirnya bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, yang lebih terinformasi, dan nggak gampang kejebak lagi. Nah, sebagai penutup, sekarang giliran kamu. Coba deh, lihat ponsel, laptop, atau tablet yang lagi kamu pakai sekarang ini. Pernah kepikiran nggak dari mana logam langka di dalamnya ditambang? Berapa banyak energi yang dihabiskan buat ngerakitnya? Dan yang paling penting, bakal kemana perginya barang ini setelah nggak kita pakai lagi? Selamat merenung!